Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ في دراسة كتاب Umdatil Ahkam, ya, Ahaditsil Ahkam, yaitu hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum seputar puasa Ramadan. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Ya, yang pertama adalah tentang ta'rifus siyam, definisi dari as-siyam, definisi dari puasa. As-siyam kadang disebut as-saum, ya, kadang juga disebut dengan saum, yaitu puasa. Siyam dan juga saum keduanya adalah masdar dari soma yasumu, yaitu berpuasa. Taib. Apa definisinya? Dikatakan bahwasanya as-siyam huwal imsaku 'anil ta'am wasyarab min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'an niyah. Jadi puasa itu adalah, ya, menahan al-imsak, menahan dari makan dan minum sejak terbitnya fajar, ya. Al-fajri di sini yang diinginkan adalah fajar shadiq, yaitu ketika masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari, yaitu ketika masuk waktu maghrib bersama dengan niat. Taib. Saya kira ini jelas definisi dari asyam. Kemudian hukmuhu, hukum dari puasa Ramadan adalah, ya, katakan bahwasanya asyamu fardu ainin alal insanil baligil akil al muqim al mustati. Jadi puasa itu adalah fardu ain. Yang diinginkan adalah, ya, siam Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Hukumnya adalah fardu ain, wajib atas setiap muslim, setiap orang, ya. Fardu ainin alal insan, wajib atas setiap insan yang balik, ya, itu yang sudah dewasa, karena anak kecil itu belum diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian akil, berakal, karena orang gila, orang yang hilang akal itu tidak wajib untuk berpuasa. Al-muqim, yaitu orang yang menetap, ya, karena orang yang safar, berpindah-pindah, maka itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, ya. Baik. Kemudian al-mustati, yaitu orang yang mampu untuk melaksanakan puasa tersebut, ya. Maka keempat hal ini adalah syarat wajib dari puasa Ramadan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyam, ya, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ai furidha alaikum. Jadi kutiba alaikum maknanya adalah furidha alaikum, diwajibkan atas kalian. Thayyib. Sekilas mukaddimah tentang puasa.
Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu hadis yang pertama tentang puasa. Masuk dalam kitab Siam di kitab Matan Umdatul Ahkam, hadis yang ya ke 184. Baik, kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam fi sahihaihima, dalam sahih keduanya. Baik, Abu Hurairah, ya, beliau adalah seorang ulama yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang dimaklumi, dan nama beliau, ya ini kunyah beliau Abu Hurairah. Ya, kemudian nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Meskipun ya di sana terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang nama asli beliau. Ya, baik. Sekilas tentang rawi dari hadis ini. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadana bi shaumi yaumin." Jangan kalian mendahului Ramadan, ya, dengan puasa satu hari. Wala yaumain, dan jangan pula kalian mendahului dengan puasa 2 hari. Illa rajulun, ya, kecuali seseorang kana yasumu sauman, yang terbiasa berpuasa dengan suatu puasa, ya, fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Baik, la taqaddamu, ya, la di sini adalah la an-nahiyah, la yang menunjukkan larangan, ya. Dan amal dari la dalam bahasa Arab itu adalah, ya, dia tajzimul fi'l al-mudhari ba'daha, dia menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Baik, maka taqaddamu ini adalah majzum, ya, tanda jazmnya adalah menghilangkan atau hadfun nun, menghilangkan nunnya, karena asalnya adalah, ya, taqaddamuna, ya, asalnya adalah tataqaddamuna. Sebetulnya kata taqaddamu di sini adalah fi'il taqaddama ya taqaddamu, untuk domir antum berarti tataqaddamuna. Dihilangkan nun karena ada la nahiyah. Kemudian, ya, hudzifat ta, dihilangkan tak mudharaah. Harful mudharaahnya dihilangkan sehingga tinggal tataqaddamu bi fathhi ta wad dal, dengan membaris fathahkan ta dan juga dal. Tayyib. Kemudian Ramadan, ya, yakni yang diinginkan adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang berada di antara bulan Sya'ban dan juga bulan Syawal. Di antara bulan Sya'ban dan Syawal. Dinamakan Ramadan, ya, demikian karena tingginya panas, yaitu Ramdha, pada saat pemberian nama tersebut. Ya, karena tingginya panas pada saat pemberian nama tersebut. Taib. Kemudian pada kalimat yaumin au yaumain, ya, bisaumi yaumin wala yaumain. Ya, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari, ya, atau berpuasa sehari dan jangan pula 2 hari. Ya, maksudnya sebelum masuk Ramadan, ya, janganlah kita berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Taib. Maka di dalam lafaz yang lain, dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim disebutkan di sini menggunakan au.
Bisawmi yaumin au yaumain. Maka au di situ ya tidak menunjukkan suatu keraguan, tetapi menunjukkan suatu jenis. Ya. Maka maknanya adalah janganlah mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari dan jangan pula 2 hari. Ya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari ini disebutkan menggunakan bisawmi yaumin wala yaumaini. Adapun di dalam Sahih Muslim, lafaznya disebutkan bisawmi yaumin au yaumaini. Baik. Kemudian disebutkan illa rajulun, kecuali seseorang. Ya. Penyebutan kata rajul yaitu laki-laki di sini hanya untuk apa namanya ditinjau dari sisi dominannya, seorang lelaki. Maka pada dasarnya seorang perempuan juga sama dengan laki-laki. Ya. Maka seseorang perempuan juga sama dengan laki-laki, hukumnya sama. Thayyib. Illa rajulun. Kemudian disebutkan kana yasumu sauman. Ya, kana yasumu. Makna kana yaitu bermakna istimrar, merupakan suatu kebiasaan. Jadi kalau dikatakan kana yasumu, ya biasa atau terbiasa berpuasa. Ya, menjadi kebiasaannya untuk berpuasa. Kemudian sauman, ya suatu puasa disebutkan sauman nakirah, ya itu puasanya Taib, masih umum ya, bisa puasa hari Senin, bisa juga puasa hari Kamis dan selainnya. Taib. Kemudian fal yasumhu, ya hendaklah dia mengerjakannya. Maksudnya adalah hendaklah dia berpuasa pada hari tersebut. Ya, kalau dia memang terbiasa berpuasa, ya sebelumnya. Taib. Maka dia boleh berpuasa. Larangan di sini menunjukkan bahwasannya mengkhususkan puasa sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan, ya yang merupakan bukan suatu kebiasaan seseorang. Ya, dia mengkhususkan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Adapun ketika seorang sudah terbiasa berpuasa dan bertepatan harinya dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Maka tidak mengapa hukumnya. Taib. Ya, maksud dari faliyasumhu adalah menunjukkan bolehnya. Ya, menunjukkan bolehnya dia berpuasa. Taib. Ma yustafadu minal hadis, apa faedah yang dapat diambil dari hadis ini? Ya, eh, yang pertama adalah bahwasannya puasa adalah ibadah yang terbatas oleh waktu tertentu, tidak bisa dimajukan dan tidak pula diakhirkan. Tayyib, tidak pula diakhirkan. Maka termasuk hikmah syariat hendaknya seorang hamba ya berkomitmen dengan batasan ini. Tidak boleh mendahulinya dengan melakukan sesuatu sebelum waktunya, ya yang dapat menimbulkan seakan-akan hal tersebut merupakan bagian darinya. Taib. Di dalam hadis ini, rawi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari ataupun berpuasa 2 hari sebelumnya. Ya, taib. Kecuali jika seseorang memiliki kebiasaan berpuasa pada hari tertentu seperti puasa hari Senin, ya atau puasa hari ya atau puasa 1 hari dan tidak puasa 1 hari yang biasa dikenal dengan puasa Dawud ataupun puasa yang lainnya, ya. Lalu hari puasanya itu bertepatan dengannya dengan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka saat itu tidak mengapa seorang berpuasa karena telah hilang alasan pelarangannya, ya. Karena telah hilang larangan alasan pelarangannya disebutkan illa.
illa menunjukkan al-istitsna. Ya, menunjukkan al-istitsna. Taib. Ini saja beberapa faedah ringkas yang dapat kita sebutkan di dalam hadis ini. Eh, Insyaallah taala kita akan lanjutkan penjelasan di hadis yang berikutnya esok hari insyaallah taala. Taib, barakallahu fiik. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.